Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan, presentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem penggajian karyawan. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 3 orang, yaitu Muhammad Rizky Abiu, Nabila Putri, dan saya sendiri, Raihan Firdaus. Pada pembahasan kali ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, Raihan Firdaus. Saya akan menjelaskan tentang pembahasan pada materi kelompok kami kali ini. Ada 4 pembahasan. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua proses bisnis, yang ketiga perancangan sistem, yang keempat yaitu interface. Pada pendahuluan terdapat latar belakang. Dalam latar belakang ini, sistem informasi sangat penting untuk mendukung kelangsungan perkembangan suatu perusahaan. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan yaitu mengenai informasi pengajian pegawai. Nah, informasi mengenai pengajian pegawai dapat mendukung kelancaran usaha suatu perusahaan dan juga dapat menghemat waktu yang dibutuhkan untuk proses penggajian pegawai. Sistem informasi penggajian merupakan salah satu komponen penting pada banyak perusahaan yang tidak dapat dikesampingkan karena erat hubungannya dengan sumber daya manusia, yang tidak lain adalah tenaga kerja yang melakukan seluruh aktivitas perusahaan. Berikutnya itu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara merancang sistem informasi yang dapat mempercepat proses perhitungan gaji karyawan di perusahaan PT Ari Wibowo. Nah, di sini ada flowchart tentang proses bisnis tentang kelompok 1 kami. Sedikit tentang proses bisnis adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk tujuan tertentu seperti menghasilkan produk atau jasa. Seperti flowchart di sini terdapat pada sistem ini karyawan melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan NRP dan passwordnya. Sama dengan NRP, setelah login akan dialihkan ke menu absensi dan melakukan absen, lalu karyawan memasukkan data personalnya seperti nama lengkap, jabatan, dan lain-lain. Lalu sistem menerima data yang semua data yang diinputkan oleh karyawan yang lalu diolah oleh sistem yang nantinya output dari sistem ini akan menjadi laporan bagi manajer yang berupa laporan absensi dan lain-lain. Dan manajer juga bisa menerima data yang diinput dari karyawan, lalu melakukan cek apakah sudah valid datanya atau belum. Selanjutnya, diagram use case akan dijelaskan oleh Nabila Putri. Saya Nabila Putri akan menjelaskan diagram use case pada sistem penggajian karyawan. Diagram use case bisnis memperlihatkan hubungan-hubungan antara aktor-aktor bisnis, use case bisnis, dan pekerja-pekerja bisnis untuk suatu organisasi atau perusahaan. Diagram ini memberikan modal lengkap tentang apa yang dilakukan perusahaan, siapa yang ada di dalam perusahaan. Berikut adalah gambar model diagram use case. Admin bisa mengakses menu jabatan, admin bisa mengakses menu jenis tunjangan, admin bisa mengakses menu karyawan,
bisa mengakses tunjangan jabatan, admin juga bisa mengakses menu absensi, admin bisa mengakses menu struk gaji pada sistem. Sedangkan manajer bisa mengakses menu jabatan, bisa mengakses menu jenis tunjangan, bisa mengakses karyawan, bisa mengakses menu tunjangan jabatan, bisa mengakses struk gaji. Kemudian manajer juga bisa mengakses menu laporan absensi. Sedangkan yang terakhir yaitu aktor karyawan, di mana karyawan tersebut bisa mengakses menu jenis tunjangan, kemudian mengakses menu karyawan, mengakses menu absensi, mengakses menu struk gaji pada sistem. Selanjutnya, kelas diagram. Kelas diagram mendeskripsikan jenis-jenis objek dalam sistem dan berbagai macam hubungan statis yang terdapat di antara kelas-kelas tersebut. Yang pertama yaitu tabel karyawan. Tabel karyawan terdapat field, NIP, yang tipe datanya integer, kemudian terdapat field nama karyawan, tipe datanya varchar, terdapat field jenis kelamin, tipe datanya varchar, terdapat field tempat lahir, tipe datanya varchar, tanggal lahir, tipe datanya det, field agama, tipe datanya varchar, alamat karyawan, tipe datanya varchar, field telepon, tipe datanya varchar, field email, tipe datanya varchar, password, tipe datanya varchar, foto, tipe datanya varchar, ID jabatan, kemudian terdapat tabel tunjangan jabatan, di mana terdapat field ID tunjangan jabatan, tipe datanya integer, field ID jenis tunjangan, tipe datanya integer, field name, tipe datanya integer, field besar tunjangan, tipe datanya double. Kemudian terdapat tabel jenis tunjangan, di mana field yang terdapat di dalamnya yaitu ID jenis tunjangan, tipe datanya integer, field nama jenis tunjangan, tipe datanya varchar. Kemudian jabatan dari karyawan, ada field ID jabatan, tipe datanya integer, kemudian field nama jabatan, tipe datanya varchar, gapo, yaitu gaji pokok, tipe datanya integer. Terakhir, karyawan melakukan absensi, di mana absensi tersebut terdapat field ID absensi, tipe datanya integer, field NIP, tipe datanya integer, field kehadiran, tipe datanya varchar, field waktu masuk, tipe datanya time, field waktu keluar, tipe datanya time, field tanggal absensi, tipe datanya date. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Abiu. Di sini saya akan menjelaskan atau mendemokan tentang aplikasi sistem penggajian di kelompok 1 yang sudah diupdate untuk tugas-tugas yang telah disesuaikan. Langsung saja, ini adalah tampilan loginnya. Di tampilan login ini ada 3 multi user. Yang pertama ada admin, manajer, serta karyawan, yang dimana multi user ini, setiap multi user ini akan dibagi menu-menunya berbeda-beda. Misalkan seperti menu manajer, 12 12. Nah, seperti Anda lihat, ini adalah menu manajer yang ada jabatan, jenis tunjangan, karyawan, tunjangan jabatan, absensi, struk gaji, dan laporan absensi. Nah, di mana laporan-laporan tersini sudah termasuk ke dalam laporan rutin serta laporan ad hoc yang telah disesuaikan dengan tugas SIM
seperti jabatan, karyawan. Jadi manajer di sini berhak atas semuanya, seperti menambah, detail, ubah, hapus, serta yang lain-lain. Cetak gaji, absensi. Di sini yang membedakan antara manajer serta admin adalah di bagian halaman absensi, yang dimana manajer tidak berhak untuk mengisikan absensi. Yang berhak adalah admin untuk menginputkan karyawan absensi. Selanjutnya ada admin. Bentar, saya lihat, saya lupa. Oh iya, nama admin di sini dia adalah staf operator ya. Jadi staf operator. Lalu nama lain dengan admin, yang dimana username-nya 1234567. Passwordnya juga sama, yang sudah terenkripsi menggunakan SHA-1 alias hash. 12345 12345. Halaman admin. Nah, ini adalah tampilan menu dari admin, yang dimana berandanya selamat datang admin. Lalu admin berhak menambah jabatan, jenis tunjangan, karyawan, menambah, tunjangan, untuk menghapus, ubah, lalu absensi. Nah, ini yang saya maksud beda tadi, yang dimana manajer serta admin bedanya adalah di absensi, yang dimana admin harus menambahkan absensi sesuai dengan karyawan yang telah masuk. Hadir atau tidak atau sakit, itu adalah admin yang berhak untuk memasukkan data absen. Serta ada laporannya, laporannya hilang karena admin tidak berhak atas laporan. Yang berhak atas laporan adalah manajer. Dengan struk gaji masih bisa dicetak untuk admin. Karyawan, ya, ubah, detail, hapus, jenis tunjangan, ubah, hapus, jabatan, ubah, hapus. Selanjutnya yang terakhir adalah menu untuk karyawan, yang dimana karyawan adalah 5, 111 untuk username-nya, yang passwordnya sama. Nah, masuk karyawan. Mengapa karyawan lebih sedikit untuk menunya? Karena karyawan hanya untuk bisa mengakses beberapa file data, itu pun hanya untuk melihat, seperti jenis tunjangan. Dia tidak bisa menambahkan ataupun mengubah aksinya, delete atau yang lainnya, tidak bisa, karena hanya yang berhak manajer serta admin. Data karyawan pun juga tidak berhak atas data karyawan lainnya, jadi tidak bisa diapa-apain. Absen, dia hanya berhak untuk melihat absennya sendiri. Masuk, hadir, tidaknya, jam masuk, jam keluar, admin yang memasukkannya. Dia dapat mencetak struk gaji. Mungkin itu perbedaannya antara multi user dengan manajer, karyawan, dan admin. Sekarang kita masuk ke halaman admin. Kita coba untuk menambahkan absen. Nambah absen. Tanggal 28 dan 6 2020. Hadir. Simpan. Data berhasil disimpan, data absensi.
28 Juni 2020 sudah tersimpan. Ini absen sebelumnya. Oke. Nah, karena kita tadi admin sudah mengecek hasil absen karyawan, maka di sini manajer berhak untuk mencetak laporan dari absensi yang sudah diberikan oleh admin. Kita akan langsung masuk ke laporan pada halaman manajer. Nah, mungkin seperti itu. Sedangkan yang enkripsi dia pada bagian tambah karyawan. Kita tambah karyawan aja yang baru untuk melihat katanya. 23 lahir random aja ya. Oke. Jabatannya mungkin karyawan aja. Data berhasil disimpan. Rehan. Kita ubah lagi untuk passwordnya. Passwordnya 223 samain aja sama nicknya biar tidak bingung. Simpan. Oke, karena data sudah berhasil diubah, coba kita buat untuk login. 2333 masuk. Nah, selamat datang Rayhan. Ini adalah karyawan. Sedangkan dia sudah terganti enkripsi dengan Rayhan SHA-1 hash, menggunakan hash. Baiklah, mungkin sekian demo aplikasi untuk sistem penggajian dari kelompok 1, yang dimana kurang lebihnya mohon maaf. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum